Jangan khawatir, Bank BRI hancur. Ternyata ada skema ini. Kita akan ungkap ya untuk kalian ya di saat ya ketidakpastian ekonomi global. Ya, malam hari ini pada tanggal 5 April tahun 2025 pukul jam setengah 9 malam kita akan bahas untuk kalian. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari sini. Ya, ini dari kontan.co.id bahwa ada THR di bursa saham. Ya, ini ada saham BBRI dan juga BMRI. Nah, di sini ada fakta yang menarik yang banyak sekali ya dinanti-nantikan oleh investor kami. Ya, khususnya bagi kalian yang nyimpen ya, khususnya di saham BBRI atau yang lain sebagainya. Dan di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, bahwa ternyata ada yang borong jumbo di saham BBRI. Nanti kita akan ungkap untuk kalian. Dan terkait mengenai fakta kebijakan tarif impor dari Donald Trump. Nah, ini yang lagi anget-anget nih ya. Sampai-sampai Pak Firman ini langsung malam ini langsung bikin konten ya untuk membantu kalian ya. Dan alasan kenapa sih Pak LKH justru borong BBRI Pak Firman? Dan ini ada fakta menarik kenapa kok George Soros ini justru ada peluang. Nah, yang poin utamanya bahwa kapan sih BBRI itu terbang Pak Firman dan gimana triknya? Kita akan ungkap untuk kalian semuanya di momen Idul Fitri hari ini ya. Dan sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu untuk kalian. Jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, Pak Firman banyak sekali yang nelpon dan juga japri kepada saya, khususnya yang masuk di kelas kami ya. Nah, ini memang ya mungkin kalian ketakutan atau gimana lah, apalagi kan masuk di saham BBRI, apalagi kebijakan dari Donald Trump ya, yang menaikkan tarif impornya sangat signifikan ya, dengan sejumlahnya seperti ini ya, bahwa di Indonesia itu kena dampak 32%. Kita akan ungkap di balik itu tuh siapa sih Pak Firman yang borong? Ada loh. Ada yang borong. Ya. Makanya ketika banyak sekali yang nanyakan Pak Firman ini gimana dan lain sebagainya, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, terkait mengenai dari saham BBRI ya, khususnya kalian yang masuk ya, mungkin ya masuk 1 juta atau 2 juta atau beberapa puluh miliar, nggak usah khawatir. Nah, di sini ya ternyata JP Morgan kemarin tanggal 27 Maret ya, pas waktu mau liburan di closing itu memborong ya sekitar 1 juta lot. Terus ada TP. Wah, ini TP itu siapa ini? Ini kok asing ya? Biasanya kan AK ya. Terus ada BB 251, AZ 101. Nah, dan kira-kira siapa nih yang kemarin belanja banyak? Nah, ini TP ini itu ya, ini mencurigakan ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan AK atau BK lah. Ini siapa sih yang masuk? Ya, ada TP, ZP, BB, AK yang masuk ini ya, satu ini ya. Satu tim. Ya, terus ada KZ, JP, AZ ini juga masuk. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, nggak perlu khawatir terkait kebijakan dari Donald Trump ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas, tapi kita akan ungkap dulu di balik layar ini tuh ada yang memanfaatkan. Ya, nah di sini ya. Nah, ya terbongkar ya Bapak Ibu ya, bahwa skema tersebut itu dimanfaatkan sama institusi yang pakai broker AK, ZP, CC, BK. Dia memborong 13 juta lot ya untuk BK JP Morgan. Terus AK ini paling jumbo ya, 18,47
7 juta lot. Ya, seperti itu. Jadi mereka ini itu masuk borong saham beber itu ya ketika harga saham itu saham beber itu jatuh. Jadi justru borong. Nanti di situ akan ada pertanyaan seperti ini, Pak Firman, saya ini masuk saham beber banyak sekali. Ya ini apalagi global dan lain sebagainya bla 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 bla. Enggak usah khawatir, tenang aja. Ya, kalau tujuan kalian itu adalah untuk investasi, ya. Seperti itu. Ini sudah saya ungkap. Nah, kenapa kok mereka ini kok memborong saham BBRI atas dasarnya apa, Pak Firman? Apalagi kan kebijakan Indonesia ini kan tarif dagangnya itu 32%. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya perlu kalian ketahui ya, di saat ya lagi-lagi investor pemula. Ya, kalau alumni kami atau kalian yang masuk di kelas kami, kalian nggak bakalan kena dampak lah, karena kan kalian bisa komunikasi langsung dengan saya, dan di situ nomor WA pribadi saya sendiri, saya nggak pakai admin. Ya, jadi konten ini tuh benar-benar pure mendampingi para investor yang ada di Bursa Efek. Ya, khususnya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk saham BBRI ya Bapak Ibu ya, dia kenaikan itu sangat signifikan. Ya. Berapa persen, Pak? Sekitar 12%. Dari harga 3.800 dinaikkan 3 kali berturut-turut, dan di sini yang borong ini tuh ada inflow jumbo. Ya. Seperti itu. Nah, di sini kita besarkan. Nah, nettingnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk transaksinya untuk di saham BBRI itu sudah mulai stabil. Jadi dihajar terus. Ya, lagi-lagi siapa yang menjadi korban? Ya, netizennya Pak Firman, buzzernya Pak Firman, mereka yang jadi korban. Ya, mereka yang FOMO, mereka yang awam, mereka yang punya dana besar, ya, tapi nggak tahu apa-apa. Ya, mereka jadi korban. Ya. Dari setiap opini yang beredar di masyarakat. Tapi kalau para pakar ekonom, para mereka yang sudah mengerti dalam mekanisme hal tersebut itu, bagaimana Pak Firman? Pendapat dari Pak Firman, ya tenang aja. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke topik yang kedua ya Bapak Ibu ya, sudah saya ungkapkan. Ya, tarif impor mengenai Donald Trump ini kenapa kok 32%? Ya, jadi sumber datanya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, mana nih? Nah, di sini ya, dari tempo.com. Ya. Terkait hal tersebut itu kenapa Pak Firman? Ya, pada intinya itu ini adalah suatu hal yang wajar. Ya, suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena Amerika sekarang ini itu kena dampak ya. Dampak dari surplusnya negara-negara lain, khususnya di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, makanya melihat dari kebijakan hal ini itu yang mana nih? Ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini Donald Trump itu menaikkan tarif impornya. Loh, kenapa Pak Firman? Kenapa kok dinaikkan? Ya dinaikkan lah. Kalau misalkan kalian nih ya punya negara sendiri, oh tiba-tiba tetangga kalian masarkan ke tempat kalian, perdagangannya itu naik, tapi barang kalian itu nggak laku. Sedangkan kalian sendiri, kalian punya keluarga, ya kan dinaikkan. Harapannya apa? Ya biar win-win solution lah. Ya seperti itu. Nah, dampaknya bagaimana? Apakah itu ke Indonesia Pak Firman? Enggak. Indonesia nggak ada ngefek. Nah, terkait mengenai dari IHSG bagaimana? Tenang aja, nggak bakalan langsung 5%. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, seperti itu. Kenapa dasarnya itu? Kenapa Pak Firman? Kenapa kok bisa demikian? Ya, Pak Firman punya statement hal tersebut. Ya karena kan negara kita kan ekspornya ke Cina yang paling besar. Dapatnya dari mana? Ini dari CNN. Ya, ini dilansir pada hari Selasa 16 Mei kemarin. Ya. Nah, di sini. Ya. Nah,
Indonesia itu ekspornya kemana? Ke China. 4,62 miliar US dollar. Dan Amerika Serikat itu di poin yang kedua. Ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai hal ini bagaimana Pak Firman? Ya tenang saja, nggak usah khawatir. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk perdagangan hari ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ya. Nih ya, dari komoditas ini yang terkena ini adalah minyak mentah. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini adalah metanol. Ini ya, dan adapun untuk indeks saham ya masih memerah. Kenapa kok yang memerah Amerika, Pak Firman? Ya iyalah. Ya. Ini yang terkena ini adalah penduduk dari Amerika. Konsepnya itu bagaimana, Pak Firman? Ya. Mohon maaf untuk kalian yang mungkin ya agak jenuh atau konten ini itu terlalu lama, mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, karena apa? Penonton saya itu mayoritas pemula. Kalau kalian yang pengen langsung tutup poin, di kelas kami sudah saya sediakan. Ya, seperti itu. Nah, mereka bisa tiktokan dalam hal ini bagaimana? Tanya langsung kepada saya. Mereka tak ajari, tapi harus ada dasarnya, harus ada alat-alatnya, harus ada materinya yang harus saya sampaikan. Nanti langsung ketemu. Seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Konsepnya itu seperti apa sih Pak Firman? Kenapa kok bursa Amerika ini kok jeblok semua? Ya, seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini ya, bahwa Indonesia itu kena 32%. Ya, tarif dagangnya ya seperti ini. Ya, kepada Amerika di sini. Amerika ya. Nah, di sini. Nah, terus ini pengusaha. Ini yang simpel aja Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu itu mudeng. Seperti ini. Ini Amerika. Ya. Jadi, kenapa kok Indonesia kok bisa dikenakan tarif 32%? Itu apa dampaknya Pak Firman? Nah, ternyata pengusaha yang ada di Indonesia itu ketika dagang di Amerika itu mengalami yang namanya surplus perdagangan positif ya. Seperti itu. Untunglah. Ya, untung terus. Nah, di sini dilihat dari Donald Trump. Kok Indonesia kok enak sekali ya. Kamu impor sini kok mendapat keuntungan, ya udah deh ya, kita naikkan perdagangan kita, kamu kenakan tarif pajak 32% ya. Indonesia yang dikirim apa? Banyak sekali ya Bapak Ibu ya, tapi bukan tujuan utama Amerika itu. Tujuan utamanya adalah China. Ya, seperti itu. Kenapa kok Amerika itu disorot dan lain sebagainya Pak Firman? Apakah jadikan panic selling dan lain sebagainya? Iya, karena untuk traffic ya, algoritma yang ada di Google itu di Amerika. Tapi ini nggak ada yang efeknya. Dan ini sudah diklarifikasikan sama Pak Yusuf Kala. Makanya apa yang menjadi dampaknya itu apa? Apakah dari pengusahanya? Pengusahanya enggak. Ya. Yang menjadi bumerang sendiri itu apa ya? Konsumen yang ada di Amerika. Ya, konsumen nih. Ya. Konsumennya yang hidup di negara Amerika. Terus siapa lagi? Pengusaha yang ada di Amerika. Wah, kena semua. Waduh. Loh, kenapa kok mereka itu kena dampak sendiri Pak Firman? Ya, mereka kan kalau misalkan produksi yang ada di Amerika kan belanja dari Indonesia. Tarif. Ya, ini nanti akan jadi kenaikan. Nih, kalau kalian orang Amerika pasti akan kena. Terus di sini pengusahanya juga kena dari sini. Ya, dianya juga nilai tukarnya masih standar ya seperti itu. Tapi yang kena ini dampaknya apa? Ya, semua yang ada di bursa efek Amerika ini merah semua. Ya. Loh, kok merah semua Pak Firman? Ya, seperti ini. Kok merah semua? Nah, ini kita lihat kan. Nah, kok merah semua? Ya merah. Ya karena kan mereka ini kan para investor. Apakah investor itu adalah asli orang Amerika? Ya enggak. Ya, investor global. Ya, seperti itu. Ya kenapa? Ya mereka exit dulu lah.
Dan nantinya Indonesia kena dampak kan, paling kena panik selling doang. Paling antara 2 sampai 3%, habis itu masih stabil lagi. Ya, seperti itu. Jadi ya ini adalah sebuah bumerang sendiri, ya. Nah, di sini kita kembali lagi kepada poin ini, itu ini sederhana ya, Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Jadi ya pengusaha yang ada di Amerika ini itu mereka akan melakukan efisiensi. Loh, Bapak Ibu bisa dilihat ya klarifikasi statementnya Pak Yusuf Kalla yang terbaru. Cek aja. Ya seperti itu. Ini justru pemurang. Ya jadi terkait mengenai kasus ini 32% itu adalah ini adalah politik lah biasa. Ya, politik saat seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir yang pegang saham BBRI, yang investasi di saham BBRI. Untuk para scalper, para trader kayak Pak Firman ini, ya nyantai dulu lah, biarin. Ya, jadi mungkin akun kalian yang untuk investasi dan lain sebagainya mungkin mulai kerja, ya seperti itu. Nah, momen seperti itu dimanfaatkan sama siapa? Pak Lok Keng Hong, ya seperti itu. Nah, di sini di CNBC Indonesia bahwa Lok Keng diambil saham BBRI nilainya fantastis. Ya, ini sudah pernah saya ungkapkan ya Bapak Ibu ya, di alumni kami, terus di YouTube juga seperti itu terkait mengenai dari saham BBRI ini. Pak Firman, kenapa kok saham BBRI ini tuh fundamental bagus dan lain sebagainya? Kenapa kok Pak Lok Keng nggak tertarik nggak beli saham BBRI? Saya katakan Pak Lok Keng sudah beli Bapak Ibu semuanya. Loh, kenapa kok Pak Firman bisa tahu? Karena untuk saham BBRI itu adalah salah satu ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri karakter investor Pak Lok Keng Hong. Loh, kenapa kok Pak Firman bisa memprediksi hal tersebut? Ya, seperti itu. Ya kan sudah tahu. Ya, bahwa ciri-cirinya beliau itu adalah wonderful company, mercy harga bajai. Ketika diskon kayak gini bagaimana saatnya? Ya diborong. Ya diborong. Seperti itu. Nah, makanya kalau investor yang awam, ya, benar atau tidaknya Pak Lok Keng bisa beli atau tidak itu mereka melihat dari apa? Ya dari sebuah opini. Nah, kalau saya sebelum opini yang beredar saya sudah ungkapkan semua. Karena apa? Karena saya punya data riset. Jadi yang saya ungkapkan ini bukan dari comot sebelah, enggak, dari data real. Ya, seperti itu. Ya, sudah mercy harga bajai ya istilahnya beliau ya. Nah, kenapa untuk karakter dari saham BBRI itu naik terus? Ya, seperti itu. Nah, di sini di thumbnail ini tuh sudah saya gambarkan. Nah, di sini ada Pak Luhut. Nah, ada Pak Garibaldi Thohir. Ya, Pak Garibaldi Thohir dan lain sebagainya itu sudah mengamati kebijakan Donald Trump. Karakter Donald Trump itu seperti apa? Ya, seperti sudah mengamati semua. Pak Firman, ya juga demikian dong. Kan Pak Firman ikut Pak Bos juga. Siapa Pak Bosnya? Ya, mereka orang-orang ini ya Bapak Ibu ya. Karena mereka yang sudah ahli ya. Seperti saya belajar dari mereka-mereka ini. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi terkait mengenai hal tersebut, ya waktunya time to buy lah Bapak Ibu. Ya, Pak Lok Keng masuk. Ya, seperti itu. Ayo, siapa kemarin yang komen di Pak Firman ya? Seperti itu. Nah, di sini Pak Firman sudah muncul. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk teknikalnya dari saham BBRI selama 2 bulan berturut-turut ada inflow jumbo. Ya. Loh, kok ada info jumbo Pak Firman? Kenapa kok sahamnya turun? Wah, di sini ya untuk konsep tersebut sudah kami jelaskan di kelas kami ya Bapak Ibu ya. Terutama kalau para alumni yang masuk di kelas kami, teknik tersebut sudah ngerti ya. Tapi kalau kalian yang mungkin belum masuk di kelas kami, ya mohon maaf kita nggak bicara secara khusus ya, cuman secara umum aja ya. Karena kami juga harus menjaga orang-orang yang punya kepentingan di saham BBRI ini ya, seperti itu.
Nah, kita lanjut lagi ke poin yang selanjutnya. Ya. Kenapa kok saham borong di BBRI? Laporan keuangannya udah bagus, naik terus, masuk. Nah, di sini kemarin ada sebuah influencer ya terkait George Soros ya. Ini ketakutan, wah nanti ekonomi kita itu akan rontok gara-gara George Soros. Wah. Aduh, kasihan. Ya. Jadi ya ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi lagi-lagi ya investor pemula ya mereka yang bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademi ekonomi, mereka jadi korban. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Karena untuk investor kita itu kalau mau tanya itu mereka larinya ke YouTube. Akhirnya yang dampak apa? Ya influencer. Ya. Saya nggak usah ucapkan siapa influencernya. Memang influencer ini agak ini ya Bapak Ibu ya, agak bermasalah ini ya. Bapak Ibu dicek aja ya, itu orang itu bener orang ekonomi atau bukan. Karena saya ngecek itu bukan orang ekonomi ya. Dia itu adalah sebuah konten kreator yang tujuannya adalah menakut-nakuti kalian. Ketika kalian itu cut loss dan lain sebagainya, mereka borong satu tim. Ya, seperti itu. Nggak usah disebutkan di sini ya Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Lo kok Pak Firman bisa tahu? Tahu. Dan Pak Firman sendiri, ya, ini nggak ada maksud tujuan tertentu, hanya menyampaikan data. Jadi ini apakah pulang Pak Firman peluang? Ya katanya untuk George Soros ini akan melakukan short selling, yaitu adalah sebuah teknik. Karena untuk di pasar modal itu ada berbagai macam teknik. Dan itu saya kuasai. Dan itu saya amalkan kepada siapa? Ya alumni kami, saya ajari. Ya, karena untuk alumni saya itu ada berbagai macam. Mereka yang mempunyai passion investasi, ada yang swing, ada yang untuk scalping, ada yang untuk day trading. Mereka tak kasih tahu cara-caranya. Loh, kenapa Pak Firman? Ya karena di sini saya juga membantu untuk kalian. Ya, bagaimana cara kelola keuangan dengan benar. Ketika harga saham jatuh, kalian tenang aja. Ketika harga saham naik, ya tenang aja. Biasa aja. Ya. Nah, karena apa? Masyarakat kita yang masuk ke industri pasar modal, mereka minim literasi. Ya. Mereka dari mendapatkan informasi ini itu dari katanya-katanya. Tapi mereka nggak diajari bagaimana cara mengolah data, bagaimana cari data yang kredibel itu bagaimana, dan kita harus ngapain mengenai hal tersebut. Ya ini yang menjadi kekhawatiran. Nah, ketika mengenai hal tersebut, ya ini adalah sebuah peluang, waktunya untuk masuk. Ya di tiap supportnya. Nanti kita akan kasih untuk strateginya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini di poin yang selanjutnya, kapan BBRI itu terbang? Ya, terkait hal tersebut. Nah, kalau kita lihat ya dari bahasa kode Da Vinci ya Bapak Ibu ya, atau bahasa istilah perdagangan ya, yang ini yang tahu itu biasanya insider. Ya, Pak Firman jangan-jangan insidernya BBRI. Saya bukan insidernya BBRI. Ingat ya, saya bukan insidernya BBRI, cuman kalau prediksi saya itu selalu tepat di saham BBRI ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat mengenai dari bid overnya saham BBRI, nah untuk teknik ini itu sudah saya kasih tahu kepada alumni kami. Ini loh cara membaca bid over, cara membaca kode perintah siapa? Mereka yang bermain di saham BBRI. Ya, seperti itu. Tapi di sini saya hanya menjelaskan secara umum ya, nggak secara khusus. Seperti itu. Karena nanti mengganggu kepentingan. Oke.
Kalau kita lihat mengenai dari overnya di saham BBRI itu sudah tipis, bahwa saham BBRI itu akan dites di harga 4.100, dan kalau satu sisi untuk temboknya 4.030 itu saham BBRI itu adalah sebuah temboknya, dan mereka pengen masuk di saham BBRI di harga 3990 ya. Jadi untuk menadah ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk di 39910 ini itu sudah disiapkan untuk memborong, dan ini itu bukan retail. Retailnya ada di mana Pak Firman? Ya di area sini. Ya, seperti itu. Nah, kemarin untuk transaksi di saham BBRI itu kenaikannya menjadi 1,2 triliun. Ya. Stabil nggak Pak Firman? Itu perdagangan harian saham BBRI. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ya, di saham BBRI itu ada inflow ya, seperti itu. Nah, di sini ya. Wah, jadi diangkat. Ya, seperti itu. Nah, kapan terbangnya sih Pak Firman? Ya, jadi besok nih ya, saham BBRI itu akan turun dulu sedikit ya. Habis itu nanti akan mulai kembali, naik kembali. Jadi nggak perlu khawatir. Di kuartal kedua ya, itu saham BBRI akan pullback, naiknya kenceng Bapak Ibu ya. Dan saya dengan Pak Lokenghong masih satu visi misi, bahwa menunggu jatuhnya di saham BBRI ya, seperti itu. Setelah sudah masuk, dikip ya. Loh Pak Firman, dijual nggak saham BBRI? Sebagian ada yang saya jual, cuman di akun-akun yang khusus yang sudah saya bagi-bagi ya. Kenapa? Saya sudah melakukan yang namanya diversifikasi, money management, dan saya sudah mengalokasikan dananya. Dan saya sudah punya yang namanya trading plan. Kalau yang khusus untuk investasi, yang ketika saya nabung saham di saham BBRI ya sudah, beli, khususnya beli aja. Karena tujuannya apa? Adalah untuk investasi. Saya rasa untuk investor kita yang pemula atau yang kayak gitu, nggak sampai nonton sampai segini. Tapi untuk kalian yang nonton sampai habis, nggak sampai skip, pasti akan mengamati hal ini. Jadi ketika yang untuk investasi ya saya tetap masuk. Pak, yang dijual rumah itu bagaimana Pak Firman? Masih simpan ya? Ya simpan dong. Yang kemarin ada ITP nggak Firman? Ya ada, di akun yang khusus untuk swing. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang saya kelola itu ya sama kayak mereka tuh, para institusi ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, untuk saham BBRI itu ya biasanya akan panic selling ya sampai ke harga 3.800-an. Setelah itu nanti dia akan naik. Dilihat dari apa Pak Firman? Karena untuk RSI-nya itu masih naik ke atas. Ya paling ya turun dikit, habis itu nanti digas kembali. Dan ini adalah waktunya untuk beli. Namun untuk saran saya, kalian itu dicicil aja di tiap supportnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kapan terbangnya Pak Firman? Ini sudah mulai mau terbang. Panic selling, habis itu naik. Ya, kalau misalkan dia turunkan lagi, jadi mereka muatannya masih kurang banyak. Biasanya seperti itu. Ketika mereka sudah mulai banyak, masuknya banyak, jumbo, udah biasanya akan digas kenceng. Ya, seperti itu. Ya, jadi kapan naiknya? Kemungkinan di kuartal kedua, dan juga nanti pas tanggal 13 mau bagi dividen juga mulai ada kenaikan ya. Kalau misalkan nyangkut Pak Firman bagaimana? Di hold aja Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut yang poin yang terakhir ya. Gimana triknya Pak Firman di saham BBRI? Nah, berhubung subscriber kami ya, atau alumni kami ya, mayoritas itu lebih ke tekniknya swing dan juga untuk invest, kita ke ranah situ dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti kita ke day trading dan juga untuk scalpingnya itu bagaimana. BBRI kok buat di scalping? Iya, saya juga jadikan untuk scalping Bapak Ibu ya. Tapi menunggu momen-momen tertentu aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung untuk entry pointnya ya Bapak Ibu ya. Untuk semuanya silahkan bisa dicatat atau bisa disimak. Kapan waktunya untuk beli di saham BBRI Pak Firman? Jadi tunggu dulu ya. Di harga berapa Pak Firman? Tunggu dulu di harga 3960
serta di harga 3897 dan juga di harga 3790. Support kuat di saham BBRI ada di harga 3.500 serta di harga 3.357. Nah, di sini nanti kalian akan menjadi sebuah pertanyaan, wah, BBRI bakalan turun lagi sampai ke situ Pak Firman. Apakah saya jual aja? Seperti itu. Sesuaikan trading plan kalian ya Bapak Ibu ya. Karena untuk posisi di 3.300-an itu belum tentu juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada muncul lagi sebuah pertanyaan, Pak Firman, kita baiknya itu nyicil atau kita tunggu dulu nanti di harga 3.300 atau kita jual sebagian dulu nunggu nanti beli lagi di situ. Nah, ini nanti di sini kita sudah mengetahui bahwa kalian itu belum punya yang namanya trading plan. Jadi trading plan itu apa Pak Firman? Itu adalah sebuah rencana dan itu kami ajarkan di kelas kami bagaimana trik and triknya. Seperti itu. Kami ulas semuanya. Pokoknya bagaimana caranya kalian itu bisa cuan secara konsisten ya di pasar modal. Jadi kalian menjadi investor yang dewasa. Ya, jadi seperti itu, mau usaha mau global ribut kayak mau enggak kayak tadi, tenang aja, enggak perlu khawatir. Nah, di sini apakah saya akan membelinya nyicil Pak di tiap supportnya atau di tiap poinnya? Enggak apa-apa. Ya, di sini ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Kalau kalian itu nyicil Bapak Ibu ya, itu kalian akan mendapatkan kelebihannya ya, akan mendapatkan yang namanya di harga support manapun. Ya, itu. Nah, kelebihannya kalau Pak Firman saya pengen nunggu dulu di harga 3350 kayak Palok Enggong. Ya, atau di 3700. Boleh. Ya, kalau kalian nunggu akan mendapatkan yang namanya best price. Sekarang dari kelemahan keduanya Pak Firman. Ya. Kalau saya itu nyicil, apa yang kelemahannya itu apa? Kalian akan kehabisan amunisi. Kecuali kalau kalian itu punya aset produktif, masuk aja tiap poin, ya nothing. Pertanyaannya adalah kalian itu nggak tahu. Seperti itu. Ya. Ada keraguan-keraguan. Ya, seperti itu. Itu untuk kelemahannya. Nah, kelemahannya kalau nunggu apa Pak Firman? Kelemahannya kalau kalian nunggu itu belum tentu saham BBRI itu turun ke 3.357 itu, ya. Nah, lalu mana yang terbaik? Semua baik semua Bapak Ibu, tinggal sesuaikan passion kalian. Pak Firman melakukan itu semua, semua saya lakukan. Makanya mau Amerika itu perang kayak mau apa itu mau gimana kayak tenang aja. Karena saya sudah 11 tahun ya di market ya, nggak kerasa. Nah, di situ saya sebagai trader dan juga peneliti mengenai hal ini semua ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk yang day trading Pak Firman yang sukanya dagang harian. Nah, kalian besok bisa manfaatkan panic selling ya. Ketika dia itu turun, jebret, kalian tunggu aja di harga 3.300. Sikat aja di bawah, jebret. Habis itu ketika naik kalian bisa jualan di harga 4.000 serta di harga 4.067 ya. Nah, di situ. Jadi kalian bisa cuan bungkus. Berapa batasi resikonya Pak Firman? 1-3%, untuk cuannya 1-3%. Ya. Nah, di sini untuk tekniknya itu ada berbagai macam, di kelas kami itu saya ajarkan untuk semuanya. Ya, seperti itu untuk day trading, ya. Nah, untuk scalpingan jadi nunggu momentum ketika saham BBRI itu ada inflow jumbo, ya. Biasanya kita pakai alat. Ya, jadi ada alat yang khusus untuk mendeteksi bandar ketika lagi kerja. Bandar itu apa sih Pak Firman? Liquidity provider. Kita juga ada alatnya. Ya, jadi ya sekarang zaman teknologi super canggih, semua ada semua. Di kelas kami saya sampaikan mengenai hal itu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk mengenai dari saham BBRI ini ya. Jadi untuk kalian pada intinya nggak perlu khawatir, dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat, saya nggak punya admin, saya nggak pakai admin dan nggak mau pakai admin. Kenapa? Nanti dimanfaatkan sama penipuan. Ingat, itu WA pribadi saya, hubungi saja ya. Di sini kalau misalkan saya ada kesalahan dan lain sebagainya, hubungi aja kontak di bawah ini ya, seperti itu. Ya, dan untuk kalian untuk caranya untuk masuk di kelas kami
kayak gini caranya ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan kelas yang mana kalian bisa dipilih ya. Setelah kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini ya, di sini nanti kalian akan saya kasih link di bawah ini ya. Dan seperti itu nanti kalian akan masuk di Google Drive. Ingat, ini bukan link untuk scamming, jadi benar-benar Google Drive aja ya, jadi masih aman. Nah, di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan April angkatan yang ke-18 senilai 950 ya. Ingat, tinggal 1 slot aja ya. Nanti kelas ini akan kami mulai pada tanggal 9 April. Jadi segera bisa masuk, dan nanti kita akan agendakan 8 kali pertemuan, itu setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Nanti di situ kalian akan saya kasih untuk alat-alatnya, caranya, tekniknya, di market itu apa aja. Saya kasih semua edukasi untuk kalian ya. Jadi seperti itu. Jadi segera bisa untuk masuk ya, seperti itu. Dan ingat, di situ ada materi aja, dan untuk rekomendasi cuma 1 kali. Live trading bareng juga saya perlihatkan ya, cuman itu orangnya terbatas, cuma 10 orang saja. Nah, terus untuk level 1, 2, 3 itu apa sih Pak Firman? Ini cuma rekomendasi sama aja. Untuk kalian yang mungkin nggak mau ikut kelas dan lain sebagainya, kita juga ada yang cuma rekomendasi aja. Silakan bisa untuk masuk. Dan level 1 sampai 3 sampai 4 itu apa bedanya? Semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin banyak. Dari sisi apa Pak Firman? Rekomendasinya. Jadi nanti win rate-nya itu cuan. Nah, kita juga ada yang kelas VVIP. Ya, apa itu Pak Firman kelas VVIP? Di sini ada kelas awal investor pemula. Kalian itu akan mendapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Live trading itu cuman 1 kali aja. Ya, dan ini itu ini privat. Ya, itu secara online. Nah, terus ada yang kelas medium, investor pemula 4,9. Kalian akan dapatkan secara materi secara online, rekomendasi 1 tahun, dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Jadi kalian itu live trading bareng dengan saya tiap pagi. Kalian saya dampingi, setelah saya sampaikan kalian tak ajari. Jadi bisa langsung fast tanya langsung. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang kelas pro Pak Firman itu apa? Jadi kalian itu akan mendapatkan materi secara online dan juga live trabar selama 1 tahun. Ya, saya sampaikan dulu, dan juga live trabar bareng rekomendasi semua lengkap ya untuk kalian. Nah, terus juga pasti cuan kelas prioritas investor pemula 19,9 ini kalian akan mendapatkan materi secara online dan juga live trabar unlimited. Jadi selamanya. Ada ya Pak Firman? Ada. Ya, jadi ya menumbuhkan aset kalian ya, seperti bagaimana cara kelola keuangan kalian dengan benar dan bisa profit dan bisa balik modal berlipat-lipat ganda. Saya dampingi semua ada. Nah, terus kami juga ada kelas privat ke tempat kalian yang kalian mungkin pengennya tatap muka langsung dengan saya. Kalian dari Jakarta, dari PIK, dari Surabaya, dari Malang ya, di kota-kota besar kita juga ada. Barangkali saya itu penipuan, kalian pengennya langsung ketemu langsung dengan Pak Firman, tenang aja, nggak perlu khawatir, saya datang ke tempat kalian. Atau keluarga kalian pengen kenalkan dunia investasi, saya ajari ya, seperti itu. Nah, nantinya kalian akan dapatkan live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun juga ya, sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Nah, kami juga ada kelas privat khusus offline ke tempat kalian juga, materi offline live trading bareng tiap hari secara unlimited, dan bagaimana cara jitu kembangin aset. Mungkin kalian punya usaha properti, punya usaha konstruksi, punya usaha perhotelan, dan atau kalian kelola pabrik juga. Bagaimana caranya Pak Firman terkait mengenai ketidakpastian ekonomi global sekarang ini? Saya kena beban expense-nya terlalu besar Pak Firman. Tenang aja, kami juga bantu juga bagi kalian yang kepengen ngembangin asetnya biar tumbuh, biar kalian itu ketika punya aset sudah kumpulkan ya untuk masa pensiunan, kalian bisa mengelola dengan baik. Dan ingat, kelas ini tuh khusus untuk kalian yang butuh aja ya. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa ya, daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, silakan bisa masuk. Dan ini sifatnya nggak wajib ya untuk kalian. Terima kasih dari saya.
Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin. Pak Firman baru upload malam hari ini ya, setelah beberapa minggu ya, karena silaturahim dan juga riset-riset data. Karena Pak Firman juga sebagai peneliti, jadi untuk kesehariannya kita meneliti dan juga mendampingi investor yang masuk di kelas prioritas dan juga masuk di kelas kami dampingi semua. Ingat ya, di kelas kami saya aktif ya, seperti itu. Terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya, bye bye.